Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah belajar hari ini? Siap. Semangat semuanya. Mari dengar seksama siswa kelas 6 semuanya. Ibu guru. Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap sedia dengan seksama. Kami siap kami paham. Oke. Baiklah. Sekarang Ibu akan absensi kelas. Abid, Aisyah, Ajeng, Adan, Anissa, Atika, Azam, Cindy, Dimas Febrian, Egi, Farel. Sudah masuk, sakit? Ada suratnya ya? Ilham, Lucky, Meli, Muhammad Raka, Fajar, Hadinata, Iqbal, Yusuf, Nurlola, Nafisa, Ina, Rahel, Raka, Regina, Rizky, Beb, Sakila, Arjuna. Oke. Sebelum belajar, anak-anak, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang pimpin hari ini? Oke, nak, ayah maju ke depan. Dah. Bagimu negeri. Ayo, nak. Ayo. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum belajar, coba rapikan dulu baju yang masih berantakan. Baju yang keluar, masukkan. Udah, sampai yang berserakan di samping meja, di dalam meja, samping kursi. Tolong dibuang di tempat sampah. Lalu rapikan mejanya supaya tidak berantakan. Oke. Sampai makan. Sudah anak-anak? Sudah? Sudah bersih, sudah rapi? Sudah. Oke. Ayo kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi.
Pelajaran yang kemarin masih ingat tentang apa pelajaran kemarin? Ayo angkat tangannya. Ayo apa pelajaran kemarin? Oke, Pancasila sebagai identitas bangsa. Semuanya masih ingat ya, belajar ya yang kemarin? Masih ingat? Oke, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ada 3 pertanyaan. Pertama, apabila ada teman yang buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, apa yang kalian lakukan? Angkat tangan. Menyuruhnya membuang pada tempatnya. Menegurnya dan menyuruhnya untuk membuang sampah tempatnya. Oke, kamu nak? Melarangnya. Melarangnya tidak buang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya ya. Menunjukkan tempat sampah, di situ tempat buang sampah. Oke, ya. Kenapa? Memarahinya. Memarahinya atau menegurnya dengan baik. Sudah? Ada lagi? Cukup? Oke, semuanya benar ya jawabannya. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus bersikap sopan kepada orang lain? Ayo, nak. Karena agar menghargai orang yang lebih tua dari kita. Jadi bersikap sopan ya. Oke, selanjutnya. Karena sesama manusia harus saling menghormati. Oke. Ayo, siapa lagi? Kamu? Kenapa kita harus saling menghormati? Karena lebih tua daripada kita. Oke, betul semua. Selanjutnya, apabila kalian sedang antri di Alfamart, sudah lama nih antrinya misalnya, sejam misalnya ya, terus tiba-tiba ada orang yang menyerobot atau antrian kalian, bagaimana perasaan kalian? Oke, kamu nak. Perasaannya bagaimana kalau kalian diambil antriannya? Perasaannya sedih? Apa marah? Marah. Terus lalu kalau marah? Ditegur. Kamu nak? Kalau di negurnya tidak perlu marah-marah ya, negurnya dengan baik-baik. Oke, siapa lagi? Ya, kamu nak? Bertanya. Bertanya kenapa dia mengambil atau merebut. Ya, lalu setelah itu apalagi setelah bertanya dan menegurnya, karena itu tidak sopan. Oke. Ya, kamu apa nak? Menasehatinya boleh. Kamu? Menegurnya juga boleh. Ayo. Kesal. Karena kesal, perasaan tadi kesal ya, karena diambil ya. Tuh. Setelah kesal apa tindakannya? Kalau kesal, antrian direbut. Setelah kesal, marah, lalu menegur agar tidak merebut antrian dan antri sesuai nomor. Oke. Baiklah anak-anak, tema kita hari ini belajar tentang norma. Ada yang tahu ada norma? Ya, ayo belajar. Kenapa? Hukum tidak tertulis. Siapa lagi? Aturan tidak tertulis boleh. Siapa lagi? Nah, norma? Kamu? Aturan yang tidak tertulis undang-undang. Ya, betul. Apalagi kalau pendapatnya tidak masalah. Norma adalah mematuhi aturan yang tidak tertulis. Norma adalah aturan. Ya, aturan harus dipatuhi. Yang tidak tertulis, oke. Baiklah, tolong nak perhatian ke depan.
perhatikan dulu. Oke, Nak. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Kan belajar tentang hari ini. Tujuannya itu ada 3. 1, peserta didik atau kalian, itu peserta didik namanya. Peserta didik atau siswa kalian. Peserta didik dapat mengenal dan memahami jenis norma. Yang 2, peserta didik dapat memahami fungsi norma. Dan yang 3, peserta didik mampu berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuan belajar norma hari ini. Oke. Nak, perhatiin dulu, Nak. Ayo, ke depan, Nak. Coba Ibu jelaskan dulu norma. Pengertian norma. Oke, norma adalah aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis. Jadi aturan yang tertulis adalah norma yang berlaku di masyarakat agar kehidupan masyarakat tidak kacau. Jadi norma adalah aturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat agar kehidupan masyarakat tidak kacau. Oke, sampai di situ agar tidak kacau. Fungsi norma, ayo Nak, perhatikan dulu Nak, ke depan ngobrolnya ya. Perhatikan dulu. Norma, fungsi norma memberi batasan atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Jadi, norma itu dibuat supaya membatasi kita dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada batasannya, fungsi norma seperti itu. Oke. Nah, jadi norma itu sangat penting ya. Norma-norma penting dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting biar masyarakat kita tidak kacau ya norma-norma. Kan ya normanya ya. Selanjutnya, jenis-jenis norma ada 5. Ada 5. 1, norma kesusilaan. 2, norma sosial. 3, norma agama. 4, norma semangat. Keempat, norma kesopanan. Terakhir, norma hukum. Ingat ya, ada 5 norma. Ada 5 norma. Norma dalam kehidupan ada 5. Kehidupan masyarakat. Oke, norma kesusilaan. Kesusilaan berarti norma yang berasal dari hati nurani kita sebagai manusia. Contohnya apa? Seperti bersikap jujur, tidak suka berbohong ya, sama orang tua, sama teman. Kita tidak boleh bohong, harus bersikap jujur. Tidak boleh mencuri, harus dari hati nurani kita. Dan menghormati orang lain. Norma itu siapa? Teman sekelas, di rumah, itu orang lain, orang lain. Jadi kita menghormati itu norma kesusilaan. Selanjutnya, perhatikan dulu, perhatikan ya. Kita pulang. Perhatikan. Norma agama adalah norma yang berasal dari ajaran agama. Seperti Islam ajarannya dari mana? Kitab Al-Qur'an. Oke. Jadi, contohnya seperti menjalankan ibadah masing-masing. Seperti kalau beragama Islam menjalankan sholat, ya. Kalau beragama Hindu beribadah di pura, gitu ya. Kalau agama Kristen beribadah di mana? Gereja. Terusnya. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat yang seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks konteks sosial seperti menjaga kerukunan. Enak, perhatikan dulu. Ayo, jangan ngobrol dulu, Nak. Perhatikan dulu ya. Norma sosial
Ayo, kelompok 2. Tuh, jangan ya, perhatikan Ibu Guru. Perhatikan, ayo fokuskan. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial seperti menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, ya, saling menghormati, dan membantu sesama membantu sesama saudara boleh, bantu orang tua boleh, tanpa pamrih, ya, meminta imbalan itu tanpa pamrih namanya. Selanjutnya, norma kesopanan. Ayo, yang tidak memperhatikan nanti akan Ibu tanya. Yang tidak memperhatikan, perhatikan dulu Ibu. Fokus ke depan. Norma kesopanan adalah norma yang diajukan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan. Jadi norma kesopanan itu untuk mengatur pergaulan kita supaya sopan, ya. Ada norma kesopanan. Nah, seperti apa? Rumah ucapkan salam. Terus kalau seandainya berpakaian harus berpakaian sopan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara. Itu baru tertulis ya, norma hukumnya. Dan akan terkena sanksi jika dilanggar. Seperti apa? Mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi kalau tidak mematuhi akan ditilang polisi. Oke? Lalu membayar pajak. Bagi siapa yang membayar pajak akan ditangkap polisi. Boleh. Oke. Ya, di sidang juga. Ya, pokoknya akan dikenakan sanksi. Ancaman hukuman. Jadi kalau seandainya norma hukum tidak diikuti, maka akan terkena hukuman. Seperti ya tadi, seperti tadi ditangkap Pak polisi, lain-lainnya. Tidak bayar lampu, boleh. Kesimpulan, norma adalah hal yang penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Ya, norma itu sangat penting ya, supaya masyarakat kita tidak kacau. Jadi teratur kalau ada norma. Jadi masyarakat kita teratur, harmonis, seperti itu. Ya, kesimpulannya norma sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Fungsi norma. Oke. Di waktunya. Anak-anak. Oh. Ayo perhatian ke depan, nak. Ayo, kepalanya diangkat. Ayo, perhatikan. Tepuk fokus kita ya. Nah, biar tepuk fokus. Fokus. Ibu ada tugas kelompok. Kerjakan per kelompok ya. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah kelompoknya? Sudah. Nih. Tugasnya adalah membuat mapping. Jadi tugas kalian itu ada gambar nih. Ya, ada gambar. Di sini ada namanya tulisannya. Jadi tugas kalian adalah mencari gambar yang sesuai dengan norma yang tertulis di kertasnya. Ayo perhatikan nak, kelompok 2 penuh dan tidak pulang.
Kalau seandainya tidak memperhatikan, perhatikan nak, sudah mengerti ya tembakannya. Oke, tugas perkelompok ya. Mana? Oke. Gimana? Norma. Iya. Benar. Ayo. Ayo nak, kerja. Sudah. Kerjakan nak. Waktunya 10 menit. Oke. Ayo kerjakan nak. Gunting-gunting. Udih. Keratnya. Ayo nak, gunting-gunting. Mana kertasnya? Gunting lah. Saya mau kesusilaan ya. Jangan lupa ditulis ya kelompok. Bisa. Coba cek lagi, yang kurang ditambahkan, yang buru-buru. Nah, langsung selesai. Ruki. Ya, bisa aja kan? Ya, dicek lagi ya, kalau selesai apa yang kurang tambahkan. Kenapa? Iya. Ditambahkan, yang buru-buru dikumpul. Waktunya. Iya. Bisa nak? Ayo gunting. Ayo gunting bagi teman-temannya. Udah kelompok. Kurang ditambah lagi itunya. Tidak usah buru-buru kumpul. Mana guntingannya? Enak, duduk. Jangan jalan-jalan di bangku. Kalau masih bingung bertanya ya. Ya, sudah. Nak. Ya.
Sudah? Sudah. Oke. Semuanya sudah? Oke, kelompok 3, silakan presentasi.
satu. Sudah ya, sudah kumpul. Nanti saja kumpulkan barengan dengan itu akan membagikan soal perorangan ya. Waktunya 5 menit. Kerjakan perorangan ya nak. Bukan kerja sama atau kerja kelompok. Ayo nak kerjakan. Sudah ayo. Sudah mengerjakannya? Sudah. Kumpulkan ke depan. Dengan tugas kelompok tadi ya. Ini tugas kelompok. Ayo kerjakan. Sudah semuanya. Oke, sudah? Sudah semua? Tugas kelompok sudah kumpul? Tugas per individu sudah kumpul? Semua? Oke, kalau begitu kita tepuk semangat. Kita tepuk semangat lah, oke? Tepuk semangat. Oke. Ibu mau bertanya, nak, bagaimana materi norma hari ini? Apakah menyenangkan? Apa bisa disimpulkan tentang materi hari ini? Angkat tangan. Ya. Bisa? Oke, normanya apa lagi? Ayo, dua bisa jawab. Bisa simpulkan norma hari ini? Apa macam-macam norma? Bisa contoh norma apa? Ada? Kalian silakan. Ayo, kelompok bisa? Kelompok 3. Ada yang bisa disimpulkan? Ya, boleh. Ayo, no, kelompok angkat tangan.
Ma, oke, apa yang bisa disimpulkan? Bisa mengenal norma dengan baik. Ya, betul. Mengenal dengan norma. Lagi, kelompok 6 yang bisa disimpulkan dengan hari ini. Ya, kelompok 4 betul, norma agama. Jadi anak-anak dengan, ayo, dengan bernorma kita akan tahu tentang norma-norma dalam kehidupan sehari. Seperti tadi, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma aku, norma agama, norma oh, ya, betul. Ya, udah ya, mengerti ya? Oke, anak-anak, soal yang tadi yang dikumpulkan akan Ibu nilai ya. Berkelompok dan perorangan. Bagi yang nilainya di bawah KM, Ibu akan adakan remedial. Oke. Bagi yang nilainya di atas KKM, maka ditindaklanjuti pengayaan. Oke, anak-anak? Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk materinya itu tentang hak dan kewajiban. Tolong dibaca ya bukunya supaya teman-temannya bisa lebih dalam belajarnya. Oke, anak-anak, kita semangat nak. Hebat. Oke, kalau kita hebat, mari kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, terima kasih. Tentang hari ini ada yang beri tanggapan? Tanggapan tentang pelajaran ini atau saran? Boleh. Mau ngasih saran tentang pelajaran hari ini, tentang cara belajarnya, boleh. Nomor 1 ada tanggapan atau saran? Nomor 2, nomor 3 saran tanggapan. Nomor 4 ada saran atau tanggapan. Nomor 5 saran atau tanggapan. Belum, tidak ada. Nomor 6 tidak tahu, tidak. Oke, baiklah. Nak, perhatikan dulu nak caranya. Perhatikan dulu Ibu ke depan. Belajar norma itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari bisa di sekolahan, di rumah, di lingkungan masyarakat. Oke, anak-anak, jangan lupa belajar pelajaran berikutnya ya. Tentang apa tadi? Hak dan kewajiban ya. Baiklah nak, demikianlah materi kita hari ini ya. Ayo perhatikan dulu nak, yang Ibu dulu ya. Demikian materi kita hari ini. Selamat dan sampai jumpa di pertemuan pelajaran selanjutnya. Oke, jangan lupa belajar ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.